Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kelompok sosial. Nah, sebelum menginjak ke materi ini, apa sih kelompok sosial yang kalian ketahui? Kelompok, seperti halnya kelompok. Jadi kelompok adalah berarti lebih dari satu orang. Kalau kelompok sosial adalah apa berarti? Perkumpulan individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama. Nah, hakikat kelompok sosial pada dasarnya sebelum manusia dilahirkan, kalian dilahirkan, manusia memiliki dua hasrat. Yang pertama, hasrat manusia keinginan untuk bersatu dengan manusia yang lain. Dan yang kedua, keinginan manusia bersatu dengan lingkungan alam. Tidak heran kenapa ketika manusia lagi sedih, lagi stres, sumpah, dan lain sebagainya, mereka butuh untuk dihibur. Karena apa? Pada dasarnya manusia Nah, cara terbentuknya kelompok sosial ini ada 8. Yang pertama, setiap anggota itu harus sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok itu. Terus yang kedua ada hubungan timbal balik, ada respon, ada stimulus dan respon. Jadi ada hubungan timbal balik antar anggota. Yang kedua, ketiga ada faktor yang dimiliki bersama, bisa faktor darah, keturunan, kesamaan tempat, kesamaan kepentingan, dan lain-lain. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku. Jadi setiap kelompok sosial ini memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang berbeda-beda bergantung masyarakatnya. Yang kelima, memiliki sistem, bersistem, dan berproses. Yang keenam, memiliki struktur sosial, sehingga apa? Masyarakat atau anggota kelompok masyarakat dapat berlangsung hidup dan tergantung pada kesungguhan anggota kelompok dalam melakukan peranannya. Yang ketujuh, memiliki norma. Yang ke-8, memiliki kepentingan yang bersama. Kalau contoh nomor 6 nih, contohnya memiliki struktur sosial. Nah, struktur sosial ini biasanya ada hierarkinya. Contohnya apa? Struktur sosial pada kelompok keluarga, kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Nah, keluarga misal si ayah adalah kepala rumah tangga, si ibu rumah tangga. Kalau si anak tugasnya apa? Membantu orang tua. Jadi, struktur kehidupannya dalam keluarga bergantung pada siapa? Anggota keluarga. Siapa itu anggota keluarga? Bergantung pada kepala rumah tangga, yaitu ayah. Jadi, ayah melakukan peranannya sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan keluarganya. Yang ketujuh, setiap kelompok sosial ini memiliki norma. Jadi norma yang ada di dalam setiap kelompok ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Misal, kalau kalian pada kelompok sekolah atau kelompok kelas, kalian harus memakai seragam, sepatu. Nah, ketika kalian masuk ke kelompok teman sebaya, sepermainan, mungkin bahasa yang kalian pakai adalah bahasa kasar. Terus bahasa kasar, terus ketika main ya pakai baju bebas, tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan namanya beda, aturannya beda. Jadi setiap kelompok yang ada di dalam masyarakat ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Yang ke-8, memiliki kepentingan bersama. Contohnya apa? Pada kelompok ini memiliki kepentingan bersama. Jadi kelompok yang memiliki kepentingan. Jadi karena adanya kepentingan bersama sehingga orang-orang karena adanya kepentingan bersama akhirnya apa? Membentuk suatu yang dinamakan kelompok sosial. Nah, ini kalian lihat faktor pembentuk kelompok sosial ini ada 2, kedekatan. Nah, kedekatan ini dibagi 2 secara geografis, tempat tinggal atau asal daerah. Kalau geografis tempat tinggal, contohnya rukun tetangga, rukun warga, itu berdasarkan geografis tempat tinggal. Kalau asal daerah di sini contohnya misal ketika kalian kuliah,
Nah, kalian kuliah terus kemudian membentuk suatu perkumpulan mahasiswa asal Gresik. Itu adalah kelompok sosial berdasarkan asal daerah. Terus yang kedua, berdasarkan faktor kesamaan karena adanya sesuatu yang sama. Itu membentuk suatu yang dinamakan kelompok sosial. Nah, kesamaan ini adalah keturunan, kepentingan, dan nasib. Kalau kesamaan keturunan, biasanya kalau di masyarakat Batak itu ada marga. Nah, marga ini berdasarkan kesamaan keturunan. Contohnya batu bara, terus si Tompul, ini adalah nama marga yang berdasarkan keturunan. Terus yang kedua kepentingan. Kalau kepentingan di sini contohnya aksi demonstrasi buruh itu berdasarkan kepentingan. Nah, pembagian kelompok. Jadi kelompok sosial dibagi dua. Ada kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kalau kelompok sosial teratur ini memiliki struktur yang jelas. Kalau tidak teratur ini terbentuknya biasanya karena spontan dan masyarakat tidak saling mengenal. Kalau teratur ini biasanya ada yang saling mengenal. Nah, tipe-tipe kelompok sosial. Nah, tipe-tipe kelompok sosial ini termasuk dalam kategori kelompok sosial teratur ya. Ada beberapa. Yang pertama in-group, out-group. Nah, in-group adalah individu mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompoknya. Itu adalah in-group. Biasanya ada kata kami, kita, kami adalah anggota anak kelas 11 IPS. Itu adalah in-group. Nah, kalau out-group itu adalah lawan dari in-group. Jadi ada orang luar, jadi kelompok luar. Biasanya ditandai dengan adanya kebencian. Diawali dengan kata mereka, dia, itu adalah out-group. Nah, contohnya out-group adalah, kalau in-group tadi kan 11 IPS, kalau out-group ini 10 IPS, 10 MIPA, 11 MIPA, itu adalah out-group. Paham ya? Nah, menurut Charles Horton Cooley, tipe kelompok sosial dibagi dua lagi, primer dan sekunder. Kalau primer memiliki hubungan yang erat, saling mengenal, akrab. Contohnya pada keluarga. Nah ini, pada keluarga. Kalau sekunder, lebih banyak orang. Jadi tidak harus mengenal secara pribadi, sehingga hubungannya kurang akrab. Contohnya pada lingkungan kerja. Nah, kerja ini kan memiliki banyak sekali teman-teman. Misalnya kerja di pabrik mie sedap. Nah, pabrik mie sedap kan memiliki banyak pegawai. Nah, nggak mungkin kan kalian kenal satu persatu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan secondary group. Karena sifatnya tidak langgeng, tidak terjadi secara terus-menerus. Menurut Ferdinand Tonis, dibagi menjadi dua, yaitu Gesellschaft dan Gemeinschaft. Kalau Gesellschaft ini adalah patembayan. Ciri-cirinya, hubungan antar orang anggota formal tidak kekal. Biasanya ini terjadi karena faktor untung dan rugi. Terus memperhitungkan nilai guna lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Contohnya adalah masyarakat perkotaan. Jadi kalau di kota kan hubungannya mereka kalau menguntungkan ya nggak apa-apa, kalau nggak menguntungkan mereka nggak akan datang. Jadi berdasarkan faktor untung dan rugi biasanya kalau masyarakat patembayan. Kalau Gemeinschaft atau paguyuban ini ditandai dengan adanya hubungan batin yang bersifat murni. Terus dasar hubungannya adalah cinta, kasih sayang, terus perasaan akal merupakan kesatuan hidup. Jadi mereka tidak memakai hal yang bersifat rasional tapi irasional. Jadi mereka contohnya kalau ada orang yang nikahan, kalau di desa kan banyak yang bantu meskipun tidak dikasih apa-apa, tetap banyak yang bantu. Kalau bedanya dengan kota, kalau di kota kalau ada tetangganya ini kan mungkin yang bantu hanya sedikit dan yang datang itu pun mungkin hanya dipanggil suruh bantu nanti dikasih uang gitu. Kalau masyarakat desa kan adanya suka kerjasama, gotong royong, tidak mengharapkan uang, semuanya didasari atas dasar apa? Kehidupan bersama. Nah, ini contohnya kelompok
Formal, kelompok formal di sini ada dua ya, formal dan informal. Kalau formal adanya kelompok yang memiliki aturan tegas dan diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota. Kalau informal tidak memiliki aturan, tidak memiliki struktur organisasi, dan adanya pertemuan yang berulang kalau informal. Kalau formal namanya juga formal berarti lembaga. Contohnya adalah Paskibra. Nah, Paskibra ini adalah organisasi di sekolah, pengibar bendera di sekolah. Kan memiliki aturan karena masih terikat oleh lingkungan sekolah. Nah, kalau informal adalah contohnya klik. Klik ini adalah teman. Teman pertemanan. Ya, ketika adanya hubungan pertemanan ini kan tidak ada aturan yang bersifat mengikat dan pertemuannya juga terjadi secara berulang-ulang. Lanjut, kalau ini membership. Tipe-tipe kelompok sosial yang lain membership. Membership itu orang yang dimana orang ini menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Itu disebut membership group. Contohnya adalah polisi. Nah, polisi. Kenapa dinamakan polisi? Karena mereka menjadi anggota polisi. Terus yang kedua adalah reference group. Reference group ini adalah kelompok yang mengakui, menerima, dan mengidentifikasi dirinya tanpa harus menjadi anggotanya. Jadi, yang reference group ini adalah kelompok yang dijadikan dalam bertingkah laku, dalam melakukan hal-hal yang menjadi acuan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah reference group. Misal, kalian di sini penggemar Al-Hikmah. Nah, otomatis apa? Kalian sering mengikuti perkumpulan Al-Hikmah, terus suka baca manaqib, terus menjadi anak yang rajin beribadahnya, gemar bersolawat. Itu adalah contoh dari reference group. Kelompok besar. Kelompok besar ini adalah kelompok yang besar, terdiri dari banyak orang. Kalau kelompok kecil ini paling sedikit 2 orang. Kelompok okupasional ini orang-orang yang memiliki pekerjaan yang seprofesi, contohnya adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau volunteer ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, seperti yang kalian lihat, misalnya komunitas sepeda ontel. Kalau kelompok menekan ini adalah institusi politik yang digunakan masyarakat menyalurkan aspirasi untuk mencapai tujuan mempengaruhi pemerintah. Contohnya NU. NU adalah organisasi Islam yang besar, sehingga mampu mempengaruhi kebijakan politik pemerintah. Nah, kelompok kepentingan ini adalah kelompok yang memperjuangkan kepentingannya. Contohnya adalah buruh. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.